Waalaikumsalam. Iya. Sudah berapa lama di sini? Jakarta kan? Saya 5 hari. Kita ada ini mulai dulu. Sipil dan militer. Sesuai itu. Selamat datang. Bagaimana perjalanan letih Kak Ganda? Ya alhamdulillah. Ya 5 hari di Jakarta ada acara Prarekernas Partai 3 hari, kemudian 2 hari di Dagri konsultasi. Terkait Ikut Koltim. Ya. Ya. Koltim ini Ya. bagaimana ceritanya Kanda ya? Ya tentunya Koltim kan artinya untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia dari 514. Ya. Permasalahan tentunya yang menyangkut fokus pemerintahan dan pembangunan, baru Kabupaten Koltim yang punya betul-betul kasus yang langka. Iya, ini Yang unik spesifik. kan? Ya, unik. Baru terjadi sepertinya kan ya? Jadi baru pertama bupatinya kosong, wakil Iya, bupatinya kosong, kosong. kemudian sekretarinya masih kosong. Jadi keunikan. Total 5 hari semua kan? Ya 5 hari. Masih fit dan masih segar ini. Alhamdulillah masih sempat olahraga di Senayan, di Bogor ya. Jogging lagi? Jogging ya. Olahraga sehat ya. Jadi waktu ketemu di taman kota Nah, itu, itu. waktu diajak kan. Nah, sebenarnya kami itu, Iya. saya lagi hitung-hitung sama teman-teman. Nah. Saya bilang, kita hitung berapa kali beliau ini muter. Iya. Ada yang bilang 1 kali, saya bilang tidak. Ini lebih dari 1 kali. Coba saya lihat. Saya biasa itu ya. Jadi rutin itu sih itu yang ngumpul bersama teman-teman komunitas pejalan kaki itu Sabtu Minggu. Taman kota atau ada tempat Di lain? MTQ. MTQ. Nah, kemudian di Yayasan Jantung Sehat ya tiap-tiap minggu. Kemudian hari-hari Jumat. Nah, selain itu saya jogging sendiri biasa di apa? Al-Alam atau di bypass. Menjaga kebugaran dan tetap fit. kebugaran. ini. Nah, itu. Dengar-dengar dapat penghargaan baru-baru Pak ya? Garbarata itu? Ah, Garbarata emas kan? Iya, emas itu. Itu program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ya, gerakan akselerasi pembangunan daratan dan lautan dan kepulauan. Kanda sebagai wakil gubernur ini, Iya. ini kan jenjangnya panjang kan? Iya. Kak Kanda ini merupakan salah satu orang yang kita bilang paripurna dalam Iya, iya. pengalaman dan track record ini. Iya. Bahkan pernah di Maros juga kan, Iya, di awal pernah, pengangkatan ya? Pernah. Wah, kan sudah ada di daerah luar, camat bahkan, Iya. jenjangnya bupati, 2 periode Konawe, kemudian masuk sekda, Sekda provinsi. wakil gubernur alhamdulillah hari ini. Apa dinamikanya sebenarnya ini? Sampai bisa ke tahap ini kan? Nah, tentunya saya sebagai birokrat, saya mengabdi untuk bangsa negara masyarakat terutama Sulawesi Tenggara ini 42 tahun. 42 tahun. Ya, mulai di Maros itu 7,5 tahun, hampir 8 tahun. Pengangkatan pertama kan ya? Ya 1 Maros ini. Maret 1976. Masih ingat? Nah, saya kan waktu itu untuk rekomendasi tugas belajar APDN. Wah, pede Nah, ingat. jadi masuk, seleksi, lulus. Cuman begitu lulus, kuliah 3-4 bulan, saya mendaftar coba-coba tes CPNS di Kementerian Kesehatan. Karena waktu itu orang tua sudah meninggal. Wah, pikir, wah, ini setengah mati kita mau kuliah, nggak ada artinya yang memberikan artinya dukungan utama. Iya. Saya coba-coba tes, alhamdulillah. Saya tes Kementerian Kesehatan melalui proyek sarana air bersih dan kesehatan lingkungan. Diperuntukkan kabupaten yang memang masih kekurangan tenaga kesehatan lingkungan dan yang berkaitan proyek pengembangan sumber daya air ya atau sarana air bersih. Nah, itu. Dasarnya kesehatan kan Kesehatan ya? situ. Kesehatan. 2 tahun saya kerja, tahun 79 saya lanjut kuliah. Kuliah tapi bukan lagi di APDN karena APDN mesti kita full kuliah pagi. Ya. Saya kuliah sore di Setialan. Oh, Akademi, tingkat akademi. Tapi kampusnya di APDN juga. Oh, di kampus yang sama APDN, ceritanya? ya. Dosennya sama juga itu. Istilahnya ya masih kelas sorenya APDN. Ya, jurusan Bisnis Negara ya. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Kemudian setelah itu
ke jenjang camatnya? Setelah itu saya BA, saya bermohon pindah ke Sulawesi Sulawesi Tenggara. Tenggara. Tahun 1983 Agustus saya pindah, tapi karena lama saya nggak, artinya proses untuk perpindahannya memang waktu itu melalui pusat di Iya. kementerian, di Departemen Kesehatan. Karena antar daerah kan ya? Antar daerah saya mengundurkan diri saja karena kebetulan juga di provinsi ada rekrutmen tenaga untuk artinya pegawai negeri daerah ya. Oh, Pegawai negeri sipil daerah. Dulu ada pegawai negeri sipil pusat dan ya, pegawai daerah. negeri sipil daerah ya. Saya masuk mendaftar waktu itu Daerah. dengan ya ijazah sarjana muda BA. Oh, Ya, nah, mulai kerja di provinsi. Waktu itu saya tugas tahun 83 di BP7. BP7. Nah, kemudian pertama penempatan waktu keluar SK di Biro Pemerintahan. Cuma karena saya sudah terlanjur magang, artinya tugas sementara di BP7, kemudian juga dekat rumah, sudah saya tetap di BP7. Nah, waktu itu masih kencang-kencangnya proyek P4. P4. Ya, P4. Oh iya. Pembinaan, penataran, pengamalan Pancasila, Pedoman pengenalan Pancasila. Pedoman pengenalan Pancasila, P4. Nah, di bawah badan BP7, ya, BP7. Badan Pembinaan Pengamalan Pancasila. Terakhir tahun 96 itu dilaksanakan kan? Iya, saya di situ tahun 83, kemudian sampai 83 Oktober sampai tahun 88. Ya. Jadi 83 sampai 88 di BP7, Ya. kemudian 88 saya pindah ke Pemda Kendari waktu itu masih. Kota Kendari. Kendari. Kabupaten Kendari ya? Kendari. Kabupaten Kendari. Nah, Kendari. Baru 4 kan kabupaten kita saat itu. Baru Mas Kendari, Kolaka, Muna, Buton. Muna Buton. Nah, saya ditempatkan sebagai Sekcam Autobi waktu itu. Oh, Sekcam Autobi. Sekcam dulu. Nah, itu ceritanya. Kampung 88. mertua saya. Ya, yo, kampung kita. 88 2 tahun kurang lebih. Ya, 90 saya jadi camat. Nah, itu. Jadi Dari Sekcam pindah ke camat. Ya. Jadi saya itu dari eselon 5 Sekcam waktu itu kan 5A. Nah, camat saya 90 sampai 96. 96 akhir, saya 6 tahun lebih, 6,5 tahun, baru jadi kabak pemerintahan. Ya, 96 sampai 98. 98. Ya, kabak pemerintahan. 2 tahun kabak pemerintahan, 98 saya jadi promosi Kadis Tata Ruang. 98. Ya, Tata Ruang, dinas Tata Ruang. Oh, dari Tata Ruang? Ya, dinas Tata Ruang. Nah, itu. Jadi Tata Ruang 1 tahun baru ke Dinas Pendidikan Nasional, Diknas. Ya, Diknas. Tapi di kabupaten yang sama. Di Kabupaten Kendari. Menjadi bupati itu setelah ada pemekaran atau memang masih di Kabupaten Kendari Di awalnya? Kabupaten Kendari. Awalnya? Ya, awal. Masih pemilihan DPR? Masih pemilihan DPR saya. Saya kan bupati pertama 2003. 2003. Nah, jadi saya di Diknas 99 saya ke Diknas sampai 99 kemudian di asisten 1 tahun, kemudian Diknas, Kadis Diknas. Diknas itu saya dari tahun 1999 sampai 2003. 4 tahun kurang lebih. 4 tahun ya? Ya, sampai pemilihan bupati dengan melalui DPRD waktu itu. Kisah awal masuk ke pemilihan ini dorongan, dukungan atau? Begini, saya kan waktu itu kita kan pegawai negeri sipil itu juga identik dengan Partai Golkar. Jadi saya waktu itu sempat jadi pengurus Golkar. Pengurus Golkar, benar. Nah, Golkar, Gulang Karya, Kabupaten Kendari waktu itu. Saya pertama sebagai wakil sekretaris, kemudian lanjut sebagai sekretaris DPD Golkar. Ketuanya Pak Abdul Samad. Nah, ketika pilkada melalui DPRD, ya saya tampil dari Golkar. Terpilih? Ya terpilih dengan perolehan 27 kursi. 27 perolehan suara. 27 perolehan suara. Ya, mengalahkan almarhum Pak Mustari yang mantan Sekda, juga Pak Imran ya. 2003 itu dia. Jadi tepatnya 1 April 2003 saya dipercaya sebagai Bupati Kendari waktu itu, Kendari. 1 Maret 2003. 1 April 2003. Di periode kedua berpasangan dengan Pak Tony? Nah,
2003 waktu itu pasangan dengan Pak Tony. Ya, Pak Tony. Kemudian satu periode kita masing-masing jalan, beliau juga masuk untuk calon untuk 2008. Tapi nggak sempat tercover karena pintunya nggak ada, tidak cukup Pak pintu. Ya saya dengan Pak Masmudin. Periode kedua. Alhamdulillah sudah pilkada. Nah, pilkada pertama untuk pilkada Sulawesi Tenggara yang kedua setelah konsel waktu itu. Ya saya alhamdulillah menang memperoleh suara pilkada langsung itu 69%, hampir 70. Ya. Jadi Indonesia Timur itu waktu itu kita Kabupaten Kendari waktu itu pilkada atau sudah Konawe itu saya masuk 5 besar. 5 besar. Ya, artinya dengan perolehan suara terbanyak. Iya 69,7% ya, hampir 7%. Dari Kabupaten Kendari kemudian mekar jadi Kabupaten Konawe. Nah, jadi ketika saya menjadi bupati 2003 periode pertama, saya usulkan mengusulkan untuk perubahan nama dulu. Ya, perubahan nama. Dari Kabupaten Kendari? Yang pertama 2003 kita mekarkan dulu Kabupaten Konawe Selatan. Oh iya. Konawe Selatan mekar itu 1 Mei 2003. Saya baru 3 bulan. Langsung mekar. Ya, tapi proses itu saya masih finalisasi untuk di DPR RI Komisi 2 finalnya. Nah, sehingga waktu Pak Hari Sabarno almarhum Menteri Dalam Negeri waktu kunjungan peresmian Kabupaten Konawe Selatan tanya kepada saya sebagai Bupati Induk, Pak Bupati apa alasannya sehingga daerah pemekaran Kabupaten Kendari waktu itu 2003 nomenklaturnya Konawe Selatan. Nah, saya bilang begini Pak Menteri, Konawe Selatan adalah induk dari Kerajaan Konawe. Ya. Nah, Konawe itu salah satu kerajaan terbesar dan tertua di Sulawesi Tenggara dengan Kesultanan Buton. Nah, sehingga itu dasar kami dan memang permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat Konawe Selatan, terutama oleh almarhum orang tua kami Pak Haji Yakub Silondae dan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, supaya untuk pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Kendari supaya menggunakan nama Kabupaten Konawe Selatan. Nah, sehingga setelah dia mekar bulan Mei 2003, saya langsung undang semua DPRD dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua elemen untuk memikirkan perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Nah, sehingga 2005 ya, terrealisir perubahan nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Jadi saya yang merubah Kabupaten Kendari jadi Konawe. Termasuk mekarnya Konawe Utara kan masih dalam... Saya, Konawe Utara mekar itu tahun 2007, bulan Juli. Masih saya. Kemudian terakhir, akhir masa jabatan saya 2013 mekarkan Konawe Kepulauan. Ketika itu masyarakat Pulau Oni waktu itu datang ulang-ulang. Barangkali sudah sampai ratusan kali itu. Mohon. Ya sudah nggak pernah untuk masalah. lepas, Ya, untuk lepas. mandiri. Ya, saya bilang nggak ada masalah karena kasihan juga jauh. Iya. Kemudian juga kesulitan transportasi dan sebagainya. Cuma permasalahan ketika itu Kabupaten Konawe Kepulauan masih belum bersyarat masalah penduduk. Oh, iya. Dan sarana-sarana penunjang lainnya. Tapi begitu saya konsultasi di Kementerian Dalam Negeri waktu itu di Dirjen Otoda masih Otoda dengan di Komisi 2 sehingga ada peluang dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR RI supaya penduduk Wawoni, warga Wawoni yang ada di Kendari dipulangkan. Kemudian juga kalau ada penduduk Wawoni di luar kota Kendari, misalnya di Konawe Selatan, Konawe Utara, atau di Sulawesi Tengah, dipulangkan. Sementara aja supaya data untuk mencukupkan. Ya, mencukupi. Ya, karena waktu itu penduduknya secara real baru kurang lebih 28.000. Ya, belum 21.000. 21.000. Minimal waktu itu supaya masuk klasifikasi C, ya 30.000 ke atas. Baru boleh 35 dimekarkan. Nah, 35 sampai 40. Nah, sudah kita data semua. Jadi berulang kali kita data sampai nama-nama maksudnya walaupun dia bukan anak daerah asli Wawoni tapi ada barangkali kaitan perusahaannya. Misalnya sana ada dulu tambang Pasikuarsa. Ya. Ada Kron di Wawoni Tenggara. Masukkan mereka Sebagai warga masyarakat. Dibuatkan KTP. Nah itu sih bersyarat. Sehingga bisa hari ini jadi Konawe Kepulauan. Jadi data terakhir dengan jumlah penduduk 47.000.
Itu sehingga dia mencakup untuk dimekarkan dengan klasifikasi daerah tipe C yang di bawah 40.000 ke bawah. Sejatinya Kabupaten Kendari atau Konawe sekarang itu kan besar sekali ternyata kan ya? Ya. Karena ada Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan. Ya, Kota Kendari. Kota Kendari juga. Ya, ya. Jadi sebelum mekar, pemekaran ini masing-masing baik Kota Kendari maupun Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan. Waktu posisi 4 kabupaten Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Kendari lah yang terluas wilayahnya. Kurang lebih 53% luas wilayah. Dari total wilayah kita negara, ya. Karena Kabupaten Kendari ketika itu benar. Ya, di paling ujung bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kemudian di paling utara Kabupaten Poso, belum ada Morowali, yang sekarang Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian paling timur itu Laut Banda, Maluku. Itu paling luas wilayahnya Kabupaten Kendari ketika itu. Nah. Jenjang karir paripurna. Ya. Mekar juga banyak ya. Ya. Ini harusnya jadi Pokok pahlawan. pemekaran. Ini harus jadi pahlawan pembangunan ini. Ya. Pengabdian tanpa batas, itulah maksudnya mengabdi. Jadi itulah yang kemudian jadi bingkai tagline-nya. Pengabdian tanpa batas. Tanpa batas. Jadi mengabdi sejak awal karir PNS sampai puncak top sebagai sekda provinsi, sebagai puncak karir seorang pegawai negeri tertinggi. Ya alhamdulillah. Tapi setelah itu kita masih dipercayakan masyarakat sebagai wakil gubernur. Kemudian kalau ada kepercayaan masyarakat kita lebih tampil ke depan lagi. Tidak? Ya. Artinya kan kalau dari segi pengalaman, pengetahuan, saya pikir apalagi yang perlu kita tanyakan ini. Saya tidak menyombongkan diri kalau untuk pengalaman karir pemerintahan, saya kira ya paling-paling menyamai aja. Artinya pengalaman dengan 42 tahun. Iya. Ya, bukan berarti kita bangga, bukan. Cuma mengabdi demi bangsa negara dan masyarakat. Itu aja. Kebanggaan buat saya ya. Pengabdian tanpa batas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan manusia dan jin untuk mengabdi, menyembah kepada Allah. Pengabdian sebagai seorang PNS, seorang camat, seorang bupati, sekwil dan sebagainya, mengabdi menyembah kepada Allah. Kita menjalankan amanah. Ya, semuanya kan amanah dari Yang Maha Kuasa. Iya. Ya? Hari ini menjadi ketua DPD PDI Perjuangan. Ya, siap. Orang bilang begini, Pak Lukman itu kan gennya adalah kuning Golkar. Iya. Hari betul. ini pindahnya ke merah. Nah. Bahkan sebenarnya kalau saya dengar kan ditawarkan juga untuk Gerindra kan? Betul, pernah. Orang semua saat itu sudah, sudah Pak Lukman ini sudah Gerindra ini. Tapi ujung hari dia pindah ke PDI Perjuangan. Apa kisah di balik itu kan? Jadi begini, saya mengawali karir saya sebagai birokrat ya. Ya. Nah, cuma ketika itu masih zaman Orde Lama, birokrat itu identik dengan Golkar, golongan karya, belum partai ya Golkar. Jadi semua pegawai negeri sipil harus wajib dari anggota Golkar. Nah, ketika itu. Jadi begitu undang-undang parpol dikeluarkan, ya maka seorang pegawai negeri sipil, apalagi pejabat, tidak boleh lagi dia merangkap dia sebagai pegawai negeri sipil, apalagi sebagai pejabat, misalnya kepala dinas, kepala bagian atau apa saja, tidak boleh dia sebagai pengurus partai. Nah, lepas. Nah, tapi saya waktu itu kan dari bupati. Iya. Bupati itu kan pejabat negara. Pejabat negara. Benar. Jadi status pegawai negeri sipilnya itu lepas. Karena hak pegawai negeri sipilnya kan dia tidak terima gaji PNS-nya, kemudian fasilitas lainnya. Dia menerima fasilitas pejabat negara sebagai bupati. Jadi ketika saya ditawarkan untuk mengapa saya dari pengurus Golkar ketika itu kok tiba-tiba jadi seorang sekwilda, ya karena kan itu kan kemulut itu. Jadi polemik ini. Iya, polemik. Pak Lukman itu orang partai, kenapa bisa ke sekda? Ya, saya pertama begini. Saya punya alasan dan memang dipahami oleh BKN dan dari Kementerian Dalam Negeri. Yeah. Yang pertama, usia saya untuk PNS waktu itu saya selesai bupati masih umur 54 tahun. Saya bupati waktu itu masih usia 44 tahun. Jadi 10 tahun 20 periode berarti 54 tahun. Yeah. Usia pensiun seorang pegawai sipil kalau dia misalnya dia eselon 2 60 tahun. Jadi saya 54 tahun. Sehingga waktu itu Pak Nur Alam ya tarik saya sebagai Kepala Baradika dulu waktu itu, sebelum saya sekda.
kepala badan diklat provinsi ada selama 4 bulan kurang lebih. Kemudian ketika itu saya dipindahkan lagi setelah 4 bulan badan diklat saya dipindahkan mutasi sebagai staf ahli bidang hukum dan politik. Nah, sekaligus merangkap sebagai pelaksana Sekda provinsi. Itu. Nah, sehingga itu banyak gonjangannya. Kenapa sih kok banyak yang protes? Seorang Lukman, saya bilang, ya saya waktu itu belum pensiun sebagai PNS, wajar saya dipakai. Orang bilang, kenapa pernah jadi? Ya saya waktu Golkar, waktu masih bupati. Begitu pula ya saya punya hak untuk kepartaian kan saya sudah lepas ujian belum. Ada saya punya permohonan menggunakan diri ada. Ya. Nah, cuma ketika itu ada yang bertanya kenapa sih waktu masih pimpin Golkar di kabupaten proses PNS saya tidak artinya bukan berarti saya tidak menegakkan aturan-aturan kepegawaian bahwa harus kita lepas status kepegawaian kalau memegang partai setelah keluarnya parpol. Tapi kan permohonan saya di BKN tidak ada maksudnya tidak ditindaklanjuti untuk pemberhentian. Ada bukti buat pengiriman. Jadi bukan salah saya. Nah, sehingga begitu saya kembali jadi PNS memang saya sudah nyatakan saya artinya sudah tinggalkan partai kepartaian. Sampai sekarang ditunjuk sebagai ketua DPD Perjuangan Sultra. Itu. Kemarin prediksinya itu kita Pak Lukman pasti larinya ke Gerindra. Nah, tadinya saya sudah 3 kali dipanggil, sudah. Ke Gerindra kan? Sudah. Sekjen Gerindra, kemudian adiknya Pak Prabowo, Pak pengusaha Pasim. Tinggal masalahnya waktu itu saya kan masih juga sebagai Dewan Penasihat di Perjuangan Dewan Penasihat. Saya mesti keluar dengan hormat. Saya bermohon ke Ketua DPP Ibu Mega. Tapi ditolak. Nah, sehingga Ibu Mega sampaikan sama jajaran petinggi jangan Pak Lukman masih kader dari Perjuangan. Karena masih Dewan Penasihat. Nah, makanya dengan masuknya permohonan saya untuk mengundurkan diri sebagai kader PD Perjuangan, Pak Mega langsung jawab dengan mengundurkan SK Ketua DPD. Nah, sehingga juga dari DPP Gerindra memahami betul ya. Artinya masih sebagai kader. Ya sudah akan mengundurkan diri untuk bagaimana supaya bisa beralih ke Gerindra, tapi kan ya PD Perjuangan masih memandang bahwa kadernya masih dibutuhkan untuk bagaimana ya. Dan tentu masih potensial untuk memegang DPD PD Perjuangan. Kita pindah ke Pilkada 2024. Apa target PD Perjuangan setelah kemarin menang signifikan di 2020 ini? 5 daerah. Ya. Menatap 2024, apa rencana Kakanda? Insya Allah untuk persiapan Pilkada 2024 secara serentak, jadwal itu kan November. Iya, November 2024. Yang sebelumnya tentunya pemilihan legislatif. Ya. Mulai DPR RI, DPD provinsi, kabupaten kota. Itu jadwalnya kan Februari, tapi ini kan ada berapa opsi nih. Ada usulan dari pemerintah, dia menggeser antara April atau Mei. Yeah. Tapi yang penting kita tidak permasalahkan. Yang jelas Pilkada tetap net pada November 2024. Yeah. Tentunya partai kami PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara pada pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020 yang lalu dari 7 kabupaten yang melaksanakan, alhamdulillah kita meraih 5 kabupaten ya, yang kita rekomendir dan kader kita yang bertarung. Tentunya menambah kader-kader kami dari PD Perjuangan sebelumnya, seperti dari Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, kemudian Wakil Wali Kota Bau-Bau, Bupati Kolaka. Nah, Pasape. Itu. Jadi sehingga target kami nanti 2024 tentunya kita akan menambah untuk kabupaten kota yang belum, artinya diraih oleh kader PD Perjuangan atau minimal koalisi, ya kita akan usaha. Tapi dari hasil 2020 sepertinya DPP punya sentimen positif sepertinya ini. Iya. Dengan
hasil ini bisa tidak kita nanti targetnya PD Perjuangan Kanda, misal DPR RI kan kita punya satu sekarang ini. Iya, satu. Ya. Bisa target 2 atau punya target khusus? Nah, jadi begini, untuk legislatif, baik DPRD Kabupaten Kota maupun Provinsi dan DPR RI, semuanya itu kita proyeksi untuk ada penambahan. Ada penambahan. Jujur saja, untuk DPRD Kabupaten Kota, salah satunya parpol di Sulawesi Tenggara yang punya kursi di masing-masing kabupaten kota. Dari Semua kabupaten terisi? kota. Ada. Ya. Jadi 69 kursi dari 17 kabupaten kota. Jadi kita harapkan akan menambah, minimal kita targetkan sampai 90 kursi. Ke depannya? Iya, DPRD kabupaten kota. Sama juga DPRD provinsi. Ya, dari 5 kursi kita harapkan minimal 8 sampai 9 target kita. Apalagi kan nanti ke depan ini kita butuh 9 kursi untuk pencalonan. Iya. 9 kursi. Jadi kita harapkan ya sampai 9-10 gitu. Targetnya. DPR RI kita minimal kita akan pertahankan 1, kalau ada peluang ya sampai 2. Karena kan di masa lalu Demokrat bisa sampai 2. Iya, zamannya PSBY. PSBY. Betul. Artinya ini kan PD Perjuangan sudah cukup panjang kekuasaan ini. Iya. Apalagi ditambah dengan determinasi kita nanti ini konsolidasinya bisa menambah jumlah kan ini sebenarnya. Ya, terkait masalah kasus Kolaka Timur, kita kan di sana punya kader PD Perjuangan ini. Iya, Bupati kan yang terpilih almarhum kan PD Perjuangan itu. Ya. Bagaimana mengisi ke sana? Nanti maksudnya apakah PD Perjuangan kan Kakanda wakil gubernur, kemudian ketua DPC, itu bisa terisi dengan kader PD Perjuangan atau seperti apa prosesnya Kanda? Jadi, atau ini memang ada proses pemerintahan yang harus dilalui? Jadi untuk Kolaka Timur, kebetulan kemarin almarhum Samsul Bahri sebagai bupati terpilih melalui pilkada hanya menjabat selama kurang lebih 3 minggu. Pendek sekali kan ya? Iya, 3 minggu. Kemudian digantikan oleh wakilnya secara otomatis, Ibu Ani Meria. Nah, beliau dari kader Gerindra, walaupun nanti setelah dia wakil bupati baru dia dilantik sebagai salah satu wakil ketua di DPD Partai Gerindra provinsi. Nah, tapi istri bupati almarhum wakil ketua DPC PD Perjuangan Koltim, jadi dia kader PD Perjuangan. Ya. Ini yang sementara diusulkan sebagai salah satu calon wakil bupati. Nah, itu. Tadi kita punya kader, sudah ada rekomendasi dari DPP untuk bertarung melalui DPRD sebagai kandidat wakil bupati Kolaka Timur. Nanti kan prosesnya sama dengan pemilihan kemarin wakil wali kota Kendal. Nah, sama itu. Jadi 4 partai pengusung, PD Perjuangan, kemudian Partai Demokrat, PAN dan Gerindra mengusulkan masing-masing partai. Prosesnya ini masing-masing partai mengusulkan kandidatnya atau bersepakat untuk satu kandidat? Jadi mekanisme yang pertama boleh masing-masing silakan aja. Kalau masing-masing berarti 4. Ya. Tapi ketentuan mesti hanya 2. Yang diusulkan? Nah, maksudnya kalau masing-masing partai pengusung mengusulkan calonnya, berarti misalnya PD 1, PD Perjuangan 1, Demokrat 1, PAN 1, kemudian Gerindra 1. Berarti ini akan dimusyawarahkan kembali, mesti diputuskan 2. Nah, 2. Kebetulan kami PD Perjuangan di sana 3 kursi. Kemudian PAN 4 kursi. Kemudian Demokrat 2 kursi. Gerindra 2 kursi. Jadi dari 11 partai pengusung, dari 4 partai pengusung ya kan dimusyawarahkan. Dari 4 misalnya 4 ya keluar 2. Bisa juga misalnya partai pengusung lainnya dia mengusung 2 kader. Dari kadernya dia dan kader yang dari kita usung dari partai PD Perjuangan atau dari PAN. Berarti nanti formasinya ini tetap harus mengisi posisi wakil bupati dulu? Ya, wakil bupati dulu. Wakil bupati itu. Nanti setelah wakil bupati dia terpilih, kemudian dilantik oleh gubernur dengan SK Mendagri, kemudian Saudari Ani Meria sebagai bupati yang terjerat OTT, sudah punya kekuatan ingkrah, sudah terdakwa, sudah masuk dalam penjara dengan vonis dari pengadilan negeri, tipikor. Nah, nanti wakil bupati ini akan diusulkan sebagai bupati, menggantikan bupati yang OTT yang tertangkap. Nah, nanti lagi setelah terpilih, tentunya nanti lowong wakil bupati akan lagi berproses. Tapi kan menyelesaikan dulu pelantikan bupati. Oh iya. PD Perjuangan ini dalam agenda daerah sudah menelurkan siapa yang akan menjadi calon gubernur kan? Kalau untuk pilkada calon gubernur
walaupun tinggal 3 tahun, tapi kalau partai kami itu mengutamakan prioritaskan kader. Ya tentunya kalau di provinsi ya siapa ketua DPD-nya. Kemudian ya terlihat juga dari elektabilitas dan popularitasnya. Iya. Dan apalagi seorang misalnya dia ketua partai, dia juga misalnya kepala daerah atau wali kota atau dia wakil gubernur atau gubernur, itu ya itu artinya sebagai syarat yang diperlukan sudah betul-betul ya, memadai. Alat pendukung. Tapi sudah ada bocoran atau isyarat-isyarat dan DPP? Saya kira kalau DPP dan sendirinya. Oh, secara otomatis? Ya, otomatis. Bukan ya. Jelas kalau untuk rekom, kalau partai itu diutamakan kader internal. Apalagi kita sebagai pejabat. Ya, artinya merasa salah lah kalau misalnya DPP mengeluarkan rekom di luar dari kader, kemudian ya yang punya potensi ya. Kita kan merekom untuk yang menang ya. Kalau saya siap tempur sih, gimana sih? Dengan pengalaman ya, bukan juga kita bangga kita menyombongkan diri, tapi dengan pengalaman dan saya sebagai birokrat ya tentunya kalau di 17 kabupaten kota kita sudah keliling. Saya juga di samping sebagai wakil gubernur, juga sebagai ketua partai PD Perjuangan, juga sebagai ketua pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Juga di organisasi Orari saja, Orari ya. Kemudian banyaklah juga di Badan Pembina FQB, Forum Koordinasi Umat Beragama, saya Dewan Pembina, ya banyaklah. Ya, sebagai salah seorang ya tokoh masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk bagaimana mengawal, untuk bagaimana pembinaan sosial kemasyarakatan maupun pembinaan keagamaan berjalan dengan baik. Artinya kan kalau kita lihat semua syarat rekor, prestasi itu sudah memenuhi dan boleh dikatakan paripurna lah. Insya Allah, ya. Tinggal keputusan DPP ini merekomendasikan ini. Allah. Hanya karena belum waktunya saja ya, ini. Belum ya kita masih tahapannya agak cukup panjang ini. Yang penting kita loyal, taat pada partai, kemudian kinerja kita jalan, ya itu paling lain. Jadi kalau di PD Perjuangan itu yang syarat pertama kader harus loyal, taat pada komando partai, kemudian bagaimana program jalan dengan baik, kemudian hubungan antara DPD dengan DPC, kemudian DPD dengan DPP. Nah, sehingga betul-betul terjalin hubungan yang harmonis. Nggak susah. Untuk 2024 ini, calon presiden kita PD Perjuangan siapa yang diusungkan ini? Kalau kita bisa dapat bocoran ini? Ya, saya kira untuk sementara belum ya. Kalau untuk PD Perjuangan belum ada calon yang artinya disiapkan untuk calon presiden maupun wakil presiden ya. Masih secara umum, silakan sekarang kan masing-masing calon kan masih sosialisasi. Benar. Pasang-pasang gambar apa. Kalau kita ini kan ada dua kan, dah. Kan, ya? Ada kepak sayap kebenekannya Ibu Puan dan rumah kerjanya Pak Ganjar itu. Ganjar ya. Tapi memang belum ada keputusan secara partai untuk. Belum ya. Jadi masing-masing masih jalan terusin kan? Belum ya. Kami juga setiap ada rapat pertemuan DPD seluruh Indonesia belum menyinggung masalah siapa yang figur untuk calon presiden maupun cawapres. Cuma kita ada persiapan untuk menghadapi pileg karena duluan antara Februari atau Maret, April atau Mei pelaksanaan pileg untuk DPR RI, DPRD sampai Pilpres kan. Nah, kemudian pilkada nanti kan November, ada jedanya berapa bulan. Kita sekarang penggalangan masyarakat dan program kita terutama bagaimana meraih simpati dan dukungan masyarakat ya. Dan kita selalu bagaimana selalu dengan semboyan kita moto gotong royong kerjasama dan bagaimana memperhatikan wong cilik ya untuk bagaimana kita selalu untuk penanggulangan kemiskinan, membantu dan kesejahteraan masyarakat. Partai wong cilik selalu bersama dengan masyarakat kecil, bagaimana tingkat kesejahteraannya untuk selalu bagaimana kita membantu. Misalnya kemarin dengan bantuan sosial dengan sembako, beras dan sebagainya. Ya. Salah satu wujud program dari PD Perjuangan. Secara pribadi untuk menatap 2024 ini. Apa persiapan secara khusus atau yang sudah disiapkan saat ini? Ya. Saya kira kan saya sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Sulawesi Tenggara sebagai ketua partai yang punya motor penggerak sampai DPC, PAC, ranting, saya kira kan kita tiga bagaimana pilar-pilar ini kita komunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua saya sebagai wakil gubernur
yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Ya, tentunya kan gara barata. Ya mohon maaf ya, program partai dia juga sama ekuivalen dengan program pemerintah daerah dengan 5 pilar. Ya. Artinya gara barata itu kan artinya moto semboyan pemerintah daerah Provinsi Sutra dengan Pak Limasi Gubernur, saya Wakil Gubernur Haji Lukman Gunawas, gerakan akselerasi pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan daratan. Dengan 5 pilar, Sultra cerdas bidang pendidikan, Sultra sehat bidang kesehatan, Sultra perlu kemiskinan yang selalu bagaimana penanggulangan kemiskinan, membantu orang cilik masyarakat. Kemudian Sultra yang beriman dan berbudaya, bagaimana iman takwa masyarakat, budaya-budaya adat di Sulawesi Tenggara kita kembangkan sebagai penyekat pemersatu. Kemudian Sultra yang produktif, bagaimana hasil usaha semua baik di pertanian, kelautan dan sebagainya meningkat. Untuk sisi ekonomi. Ekonomi. Ini beberapa hari yang lalu kita sempat dengar berita deklarasi. Ya. Ini disampaikan oleh Ketua DPW ya, Pak Bahrim. Ya. Deklarasi pasangan dengan Pak Lukman. Ya. Ini berita yang bisa kita konfirmasi benar atau seperti apa kan? Belum deklarasi itu. Ini mungkin. Oh itu kan cuma ya sosialisasi aja jalan. Kita ini kan waktu kegiatan Baksos, kita kan sunatan massal, pengobatan massal. Cuma saya dengan Pak Bahrim, teman lama, waktu beliau jadi Danlanu di Makassar, beliau tahu dia. Saya waktu itu masih bupati, kemudian sampai sekedar, sini kami komunikasi. Jadi kami sudah teman lama. Begitu dia pensiun cari saya, iya itu. Jadi bukan kita nanti sekarang baru kenal, udah lama. Nah, beliau itu orangnya santun, kemudian juga ya artinya beliau sevisi bagaimana membangun daerah. Jadi beliau itu begitu pensiun mau pulang kampung, bangun daerah itu aja. Ini kan publik bertanya kan, dah. Ya, kalau deklarasi itu masih lama kan, tentunya sudah. Cuma kalau misalnya masing-masing sosialisasi haknya saja, silakan. Benar. Kayak Keri Jalan juga, Anies Sumbangan juga silakan, Pak Ridwan silakan aja haknya. Ya sebagai masyarakat, sebagai calon yang mau tampil silakan aja. Dengan visi masing-masing. Kalau kami visi program ya Baksos, pelayanan masyarakat, kesehatan, ya kita yang bawa sembako, yang orang keluarga miskin kita berikan santunan itu aja. Kemudian bedah rumah, kita bedah rumah. Kebetulan saya juga pembina Yayasan AMCF, Yayasan Muslim Asia. Jadi Asia Muslim Charity Foundation. Berpusat di Abu Dhabi. Saya sudah 2 kali ke Abu Dhabi diundang. Saya dengan pembina. Jadi itu di Sulawesi Tenggara? Iya, Sulawesi Tenggara. Jadi program itu pengobatan, ada alat medis, tugas medis, ada dia punya kapal AMCF. Oh gitu kan ya? Ada. Jadi bedah rumah masyarakat yang barangkali kasihan sudah tidak layak huni, kita bantu. Gitu. Nah, jadi mereka itu pengusaha Abu Dhabi, dia punya sedekah itu infaknya ke Indonesia itu tiap tahun itu. Dan ini dikoordinir langsung oleh dikoordinir ya, ada kepala cabangnya di sini di Sulawesi Tenggara. Oh begitu kan ya? Iya, itu. Jadi kita ya ini jasa kemanusiaan. Pengetahuan baru dan informasi baru lagi ini. Kita mengabdi untuk kemanusiaan. Masalah mau pilkada soal kedua, tapi kita melayani masyarakat. Ya kan? Kemanusiaannya dulu yang depan. Iya, beramal ya kemanusiaan ya. Tunjukkan dulu niat, baru yang belakangan itu ngikut. Belakangan silakan aja itu ya. Itu ya, itu ya. Mengabdi dulu, mengabdi tahap atas. Jadi mengabdi, menyembah. Kita kan diberi amanah. Semua rezeki apa yang kita miliki kan semua dari Allah. Jadi harus kita kembalikan. Ya, kalau ada rezekimu ya kembalikan lagi pada masyarakat yang membutuhkan. Ya kan? Ini kan banyak rumor Kanda yang berkembang di masyarakat kita, termasuk kan kalau bincang-bincang politik kita ini di warung-warung kopi, di diskusi kami ini. Pak Lukman pasangannya dengan Pak Bahrim ini. Benar tidak bisa berpasangan ini? Saya bilang itu kan nanti kita sampaikan, nanti kita tanyakan ke beliau. Apakah memang sudah kuku berpasangan dengan Pak Bahrim atau dalam rangka sosialisasikan diri itu dia. Dan idealnya kalau mau jadi kepala daerah di Sulawesi Tenggara, mesti ada perpaduan daratan dan kepulauan. Sama gara barata itu kan ya gara barata. Jangan konsumsi gara barata, nggak boleh. Kalau mau kokoh dan menang, itu kuncinya. Daratan dan kepulauan, lautan ya. Kuncinya sipil dan militer. Sesuai itu. Kelanggarnya. Itu artinya perpaduan yang serasi ya. Tapi kan semua silakan rakyat yang menilai ya.
Benar. Tapi kami selama ini kan pengabdian, ya sosialisasi baksos, membantu masyarakat. Bayangkan kasihan ya kita, sunatan itu luar biasa. Kemudian pengobatan, ya kadang-kadang sampai itu dirujuk ke rumah sakit Batara Mas, kita bantu. Iya kan ya? Iya semata-mata kemanusiaan. Ada yang kita rujuk ke Makassar, itu kan kita ya namanya. Kita tidak melihat, bukan urusan pilkada, bukan kemanusiaan kita menolong. Nggak ada. Ini di Ranamaya itu nanti kalau ada waktu, kita ada bedah rumah, ada 20 rumah. 20 unit, Pak? Ya, 20 unit. Dari program pemerintah atau dari... Bukan pemerintah, ini AMCF. MJF kan? Iya, Yayasan Muslim Asia, AMCF itu. Ini sudah berjalan berapa tahun. Nah, itu. Jadi kami itu ya dengan yayasan apa ini, Tasensen kita untuk dakwah Islamianya. Oh, Tasensen? Iya. ICM itu. Kita juga situ, pembina juga. Jadi kita agamanya, kita dakwanya juga. Ya. Jadi, ini yang dibilang tanpa batas sudah ini. Nah, nih. itu. Agamanya ada, kemanusiaan ada, pemerintahan ada. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar ya. Kita mengajak yang penuh kebenaran, kesabaran. Ya, agama yang paling utama di dunia sementara aja. Biar kau banyak uang, kau kuat, kalau Allah belum kau ditakdirkan jadi bupati atau gubernur, belum. Nah, ini yang barangkali karena doanya dan pengamalannya ikhlas ya. Itu kan. Bukan karena tujuan tertentu ini. Oh iya, bukanlah. Saya barangkali mau share suatu jabatan, mumpung saya ini ada usaha saya, walaupun usaha yang ilegal, usaha yang tidak jelas, yang mencaplok barang orang, itu kan ya pasti Allah tidak akan merestui yang begitu ya. Mohon maaf ya. Tapi yang ikhlas dong ya. Kanda, ya. Saya mohon maaf, ada saya mau tanya ini seriusin. Iya. Sebagai seorang junior, sebagai seorang anak, siap ya. Misal Allah ridho dengan perjuangan Kakanda. Iya. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit menyentuh ini. Iya. Nanti ketua tim penggerak PKK yang kita siapa kira-kira ya? Oh, kalau bicara itu kan tinggal waktu aja, Dinda. Iya, masalah waktu aja itu ya. Itu kan biar juga kita sudah dapat kalau Allah belum jodohmu. Pasti, tapi insya Allah pasti. Kalau itu kan tinggal otak. Sudah banyak yang ya artinya. Siapa tahu kita bisa nominasikan kan? Oh iya, nggak ada masalah. Kita dulu sholat asar khusus di istihara. Untuk tunjukkan banyak dari sekian yang barangkali ada misalnya usulan dari keluarga, ya mana yang baik ya. Tapi yang paling utama harus alat agamanya, itu yang paling utama. Nggak boleh. Dari agamanya. Semua syarat agama. Agama yang utama, nggak boleh itu. Ya, kalau sudah agamanya bagus, segala-galanya akan bagus. Ya. Insya Allah kan ya. Kita doakan. Amin ya. Jadi kalau masalah itu gampang ya. Mau hari ini mau besok ya. Sudah banyak yang berjaga. Nanti. Cuma saya kasihan ya masih teringat kadang-kala almarhumah. Iya. Karena saya itu waktu masih pertama tugas di Maros kan orang kasihan betul-betul ya mengalami susahnya. Pasang surut perjuangan beliau. Itu kadang-kala kita jual kiri kanan ya. Sudahlah. Itu kadang-kala itu ya. Karena satu hal sebelum kita mengakhiri perjalanan. Mudah-mudahan nanti ini niat tercapai. Kita ingin ada satu pernyataan dari Kakanda tentang kesiapan menjadi seorang calon gubernur. Kalaupun itu masih 2024 itu besok, tapi kita ingin ada pernyataan dari Kakanda nih. Oh iya. Kita mau dengarkan ini. Oh iya, insya Allah. Semua ini kan bisa dengarkan sama-sama ini. Iya. Silakan Kakanda. Iya. Insya Allah saya sebagai umat beragama, sebagai umat Islam yang selalu taat beribadah, kemudian habnullah, pelihara hubungan pada Allah, yakin percaya kebesaran kekuasaan Allah, kemudian habnun nas, pelihara hubungan kemanusiaan, kekeluargaan, kemasyarakatan, kemudian sebagai abdi negara di masyarakat sebagai wakil gubernur, kemudian ketua-ketua organisasi kemasyarakatan keagamaan, kemudian juga lebih khusus sebagai ketua partai, insya Allah punya tekad dan cerita untuk maju sebagai kepala daerah, gubernur Sulawesi Tenggara untuk membangun daerah, membangun masyarakat, bagaimana apa yang telah kita peroleh sekarang untuk kita tingkatkan. Itu aja. Ya, amin. Semoga Allah ridha dengan perjuangan. Sehat selalu Kanda. Amin, iya. Jangan bosan kami undang ke ruangan ini. Siap, pokoknya di kalau tempat iya. yang sederhana ini untuk bertukar dan memberikan kami pelajaran. Siap. Kita tutup dulu Kanda. Ya, siap. Amin. Ya.